Pernah nggak lo nanya sesuatu ke seseorang, lo tahu dia bohong, tapi lo nggak punya bukti? Kebanyakan orang saat merasa dibohongi, mereka bakal ngamuk. Mereka bakal nanya bertubi-tubi. Jujur dong, masa sih? Coba jelasin lagi. Tapi hari ini gue bakal kasih tahu lo sebuah rahasia. Sebuah power move yang dipakai oleh negosiator penyandaraan dan agen FBI. Cara bikin orang ngaku dosa atau bikin bos lo naikin gaji lo cuma dengan diam. Ini bukan tentang mendiamkan orang atau silent treatment yang childish. Ini adalah strategic silence, teknik psikologis untuk memanipulasi kecemasan lawan bicara lo lewat keheningan. Dalam menit ke depan, lo bakal belajar cara menguasai percakapan tanpa perlu banyak ngomong. Siap jadi pengendali situasi? Let's dive in. Sebelum kita masuk ke teknisnya, lo harus paham dulu kenapanya. Kenapa sih kalau lagi ngobrol terus tiba-tiba hening, rasanya awkward banget. Rasanya pengen cepet-cepet ngomong apa aja biar gak sepi. Secara evolusi, manusia itu makhluk sosial. Di zaman purba, keheningan dalam kelompok itu tanda bahaya. Itu tanda penolakan. Kalau satu suku diem pas lo ngomong, artinya lo mungkin bakal diusir. Dan diusir artinya mati. Otak reptil kita menerjemahkan awkward silence sebagai ancaman fisik. Makanya saat terjadi jeda dalam percakapan lebih dari 3 atau 4 detik, otak lawan bicara lo panik. Mereka mengalami apa yang disebut the social vacuum. Alam semesta membenci kekosongan. Begitu juga percakapan. Saat ada lubang, keheningan, insting manusia adalah mengisinya. Dan inilah kuncinya. Saat seseorang panik ingin mengisi kekosongan itu, filter di otak mereka melemah. Mereka akan ngomong apa saja. Seringkali, hal yang keluar adalah kejujuran yang tadinya mau mereka sembunyikan. Oke, sekarang kita masuk ke teknisnya. Gimana cara pakainya? Banyak orang salah kaprah. Mereka cuma diam doang sambil main HP. Itu bukan strategic silence namanya. Lo nggak sopan. Teknik FBI ini punya urutan presisi. Dengerin baik-baik. Langkah 1, ajukan pertanyaan terbuka. Jangan tanya ya atau tidak. Tanya kenapa, bagaimana, atau ceritakan. Langkah 2, biarkan mereka menjawab. Dengerin jawabannya. Biasanya kalau mereka bohong atau menyembunyikan sesuatu, jawabannya bakal muter-muter atau ragu. Langkah 3, jangan langsung respon. Ini momen krusialnya. Saat mereka selesai ngomong, insting lo pasti pengen langsung nyaut. Tahan, tatap matanya. Jangan sinis, jangan marah. Tatap dengan ekspresi ingin tahu lebih lanjut atau sedikit skeptis. Dan hitung dalam hati, 1, 2, 3, 4. Selama 4 detik itu, tekanan darah mereka naik. Mereka mikir, dia percaya nggak ya? Apa gue salah ngomong? Duh, dia tahu sesuatu nih kayaknya. Dan boom, mereka akan mulai ngomong lagi tanpa lu minta. Mereka akan merevisi jawaban mereka sendiri. Kuncinya, lo harus nyaman dengan ketidaknyamanan itu. Siapa yang duluan ngomong karena nggak kuat nahan awkwardnya, dia yang kalah. Mari kita lihat contoh di dunia nyata. Anggap lo curiga pasangan atau teman lo bohong soal kemana mereka pergi semalam. Tanpa teknik, cara salah. Aktor A, lo kemana semalam? Aktor B, oh cuma nongkrong sama Andi. Bohong, Andi kan lagi di luar kota. Jawab jujur. Aktor B jadi defensif dan berantem. Sekarang pakai strategic silence. Dengan teknik, cara benar. Aktor A, ceritain dong, semalam nongkrong di mana aja sama siapa? Aktor B, ya biasa, di warkop sama si Andi, ngopi doang kok. Berhenti bicara. Aktor A hanya menatap mata aktor B. Tenang, tidak berkedip berlebihan. Hening 3 detik, 4 detik. Aktor B mulai gelisah, garuk kepala. Ya sebenarnya ada sirina juga sih mampir bentar. Aktor A masih diam, mungkin cuma sedikit memiringkan kepala. Aktor B, dan sebenarnya kita nggak di warkop sih, kita pindah ke bar. Lihat bedanya, lo nggak perlu nuduh, lo nggak perlu teriak. Keheningan itu yang memaksa dia buat ngoceh atau oversharing. Dia merasa jawabannya yang pertama tidak cukup buat memuaskan lo. Jadi dia nambahin detail, dan detail tambahan itu biasanya adalah kejujuran. Teknik ini nggak cuma buat nangkep pembohong, ini senjata mematikan buat lo yang mau naik gaji atau closing deal mahal. Dalam negosiasi, ada pepatah tua, he who speaks first loses. Siapa yang bicara duluan, dia kalah. Contoh, lo lagi negosiasi gaji sama HRD atau bos. Bos, kita cuma bisa kasih kamu kenaikan 5% tahun ini. Anggaran lagi ketat. Lo kalau amatir, lo bakal bilang, oh gitu ya pak. Ya udah deh, gak apa-apa. Lo kalah.
Atau lo defensif, kok gitu Pak? Saya kan kerja keras. Lo terlihat emosional. Coba pakai strategic silence. Saat bos bilang cuma bisa 5%, lo tatap matanya dengan tenang. Jangan senyum, jangan cemberut. Diam, hitung 4-5 detik. Si bos bakal merasa tawarannya itu menghina atau tidak masuk akal karena lo nggak langsung respon oke. Biasanya, bos akan memecah keheningan dengan, tapi mungkin saya bisa cek budget divisi lain, siapa tahu bisa kita bump jadi 8%. Atau, dan mungkin kita bisa tambah jatah cuti atau bonus akhir tahun. Lo dapat kenaikan penawaran, cuma modal mingkem. Power move. Tapi ingat bro, ada garis tipis antara dominan dan creepy atau menyeramkan. Jangan sampai lo pakai teknik ini malah dikira psikopat. Kontak mata, jangan melotot. Gunakan soft focus. Lihat area mata dan hidung, jangan tajam menusuk. Bahasa tubuh, tetap rileks. Kalau badan lo tegang sambil diam, lo kelihatan kayak mau nonjok orang. Sandaran ke kursi, buka bahu lo. Durasi, maksimal 4-6 detik. Kalau lebih dari itu dan dia masih diam juga, itu namanya kontes tatap mata. Lo harus cairkan suasana dengan pertanyaan lanjutan. Misal, are you sure? Keheningan adalah suara yang paling keras. Di dunia yang berisik ini, orang yang bisa nyaman dengan diam adalah orang yang memegang kendali. Orang yang insecure akan selalu berusaha mengisi kekosongan dengan kata-kata sampah. Tapi lo, beda. Lo adalah lo hebat. Action plan buat lo hari ini. Coba praktekin teknik ini sekali aja hari ini. Mungkin pas nawar harga di pasar, atau pas temen lo lagi cerita alasan telat. Tanya, dengerin, lalu diam 4 detik. Lihat apa yang terjadi. Lo bakal kaget sama hasilnya. Kalau lo mau belajar teknik manipulasi psikologis lainnya buat karir dan percintaan, gue udah siapin videonya di sini. Jangan lupa like, subscribe, karena menjadi hebat itu butuh ilmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!